Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kisah dari akhir hayat penggemar musik dan pecinta Al-Quran, Saif Al-Battar. Dia mengisahkan dirinya tatkala masih duduk di bangku sekolah. Aku hidup bersama kedua orang tuaku dalam lingkungan yang baik. Aku selalu mendengar doa ibuku saat pulang dari keluyuran dan begadang malam. Demikian pula ayahku. Ia selalu dalam sholatnya yang panjang. Aku heran, mengapa ayah sholat begitu lama? Apalagi jika saat musim dingin yang menyengat di tulang. Aku sungguh heran. Bahkan hingga aku berkata kepada diri sendiri, alangkah sabarnya mereka setiap hari begitu. Benar-benar mengherankan. Aku belum tahu bahwa disitulah kebahagiaan orang mukmin. Dan itulah sholat orang-orang pilihan. Mereka bangkit dari tempat tidurnya untuk bermunajat kepada Allah. Setelah menjalani pendidikan militer, aku tumbuh sebagai pemuda yang matang, tetapi diriku semakin jauh dari Allah. Padahal berbagai nasihat selalu kuterima dan kudengar dari waktu ke waktu. Setelah tamat dari pendidikan, aku ditugaskan ke kota yang jauh dari kotaku. Perkenalanku dengan teman-teman sekerja membuatku agak ringan menanggung beban sebagai orang terasing. Di sana, aku tak mendengar lagi suara bacaan Al-Quran. Tak ada lagi suara ibu yang membangunkan aku dan menyuruhku untuk sholat. Aku benar-benar hidup sendirian, jauh dari lingkungan keluarga yang dulu kami nikmati. Ditugaskan mengatur lalu lintas di sebuah jalan tol. Di samping menjaga keamanan jalan, tugasku membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Pekerjaan baruku sungguh menyenangkan. Aku lakukan tugas-tugasku dengan semangat dan dedikasi tinggi. Tetapi hidupku bagi selalu diombang-ambing ombak. Aku bingung dan sering melamun sendirian. Banyak waktu luang yang terbuang sia-sia. Aku mulai jenuh. Tak ada yang menuntunku di bidang agama. Aku sebatang kara. Hampir tiap hari yang kusaksikan hanya kecelakaan dan orang-orang yang mengadu kecopetan atau bentuk-bentuk penganiayaan lainnya. Aku bosan dengan rutinitas. Sampai suatu hari terjadilah suatu peristiwa yang hingga kini tak pernah kulupakan. Ketika itu, kami dengan seorang kawan sedang bertugas di sebuah pos jalan. Kami asyik mengobrol. Tiba-tiba kami dikagetkan oleh suara benturan yang amat keras. Kami mengalihkan pandangan. Ternyata sebuah mobil bertabrakan dengan mobil lain yang meluncur dari arah berlawanan. Kami segera berlari menuju tempat kejadian untuk menolong korban. Kejadian yang sungguh tragis. Kami lihat kedua awak salah satu mobil dalam kondisi sangat kritis. Keduanya segera kami keluarkan dari mobil, lalu kami bujurkan di tanah. Kami cepat-cepat menuju mobil satunya. Ternyata pengemudinya telah tewas dengan amat mengerikan. Kami kembali lagi kepada dua orang yang berada dalam kondisi koma. Temanku menuntun mereka mengucapkan kalimat syahadat. Ucapkanlah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, perintah temanku. Tetapi sungguh mengherankan, dari mulutnya malah meluncur lagu-lagu.
Keadaan itu membuatku merinding. Teman-temanku Temanku tampaknya sudah biasa menghadapi orang-orang yang sekarat. Kembali ia menuntun korban itu untuk membaca syahadat. Aku diam membisu. Aku tak berkutik dengan pandangan nanar. Seumur hidupku, aku belum pernah menyaksikan orang yang sedang sekarat, apalagi dengan kondisi seperti ini. Temanku terus menuntun keduanya mengulang-ulang bacaan syahadat, tetapi keduanya tetap terus saja melantunkan lagu. Tak ada gunanya. Suara lagunya semakin melemah, lemah, lemah sekali. Orang pertama diam, tak bersuara lagi. Disusul orang kedua. Tak ada gerak. Keduanya telah meninggal dunia. Kami segera membawa mereka ke dalam mobil. Temanku menunduk. Ia tak berbicara sepatah kata pun. Selama perjalanan, hanya ada kebisuan hening. Kesunyian pecah ketika temanku mulai berbicara. Ia berbicara tentang hakikat kematian dan su'ul khotimah, kesudahan yang buruk. Ia berkata, manusia akan mengakhiri hidupnya dengan baik atau buruk. Kesudahan hidup itu biasanya pertanda dari apa yang dilakukan olehnya selama di dunia. Ia bercerita panjang lebar padaku tentang berbagai kisah yang diriwayatkan dalam buku-buku Islam. Ia juga berbicara bagaimana seseorang akan mengakhiri hidupnya sesuai dengan masa lalunya secara lahir batin. Perjalanan ke rumah sakit terasa singkat oleh pembicaraan kami tentang kematian. Pembicaraan itu semakin sempurna, gambarannya tak kalah ingat bahwa kami sedang membawa mayat. Tiba-tiba, aku menjadi takut mati. Peristiwa ini benar-benar memberi pelajaran berharga bagiku. Hari itu, aku sholat khusyuk sekali. Tetapi perlahan-lahan aku mulai melupakan peristiwa itu. Aku kembali pada kebiasaanku semula. Aku seperti tak pernah menyaksikan apa yang menimpa dua orang yang tak kukenal beberapa waktu lalu. Tetapi sejak saat itu, aku memang benar-benar menjadi benci kepada yang namanya lagu-lagu. Aku tak mau tenggelam menikmatinya seperti sedia kala. Mungkin itu ada kaitannya dengan lagu yang pernah ku dengar dari dua orang yang sedang sekarat dahulu. Kejadian yang menakjubkan. Selang 6 bulan dari peristiwa mengerikan itu, sebuah kejadian menakjubkan kembali terjadi di depan mataku. Seorang mengendarai mobilnya dengan pelan, tetapi tiba-tiba mobilnya mogok di sebuah terowongan menuju kota. Ia turun dari mobilnya untuk mengganti ban yang kempes. Ketika ia berdiri di belakang mobil untuk menurunkan ban serep, tiba-tiba sebuah mobil dengan kecepatan tinggi menabraknya dari arah belakang. Lelaki itu langsung tersungkur seketika. Aku dengan seorang kawan bukan yang menemaniku pada peristiwa yang pertama cepat-cepat menuju tempat kejadian. Kami bawa ia dengan mobil dan segera pula kami menghubungi rumah sakit agar langsung mendapatkan penanganan. Dia masih muda. Dari tampangnya dia kelihatan seseorang yang taat menjalankan perintah agama. Ketika mengangkatnya ke mobil, kami berdua cukup panik, sehingga tak sempat memperhatikan kalau ia mengumandangkan sesuatu. Kami tak sadar jika ia menggumamkan sesuatu. Ketika kami membujurkannya di dalam mobil, kami baru bisa membedakan suara yang keluar dari mulutnya. Ia melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara yang amat lemah.
Masya Allah, dalam kondisi kritis seperti itu, ia masih sempat melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Darah menguyur seluruh pakaiannya. Tulang-tulangnya patah, bahkan ia hampir mati. Dalam kondisi seperti itu, ia terus melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suaranya yang merdu. Selama hidup, aku tak pernah mendengar suara bacaan Al-Quran seindah itu. Dalam batin aku mengumam sendirian, aku akan menuntun membaca syahadat sebagaimana yang dilakukan oleh temanku terdahulu. Apalagi aku sudah punya pengalaman, aku meyakinkan diriku sendiri. Aku dan kawanku seperti kena hipnotis mendengar suara bacaan Al-Quran yang merdu itu. Sekonyong-konyong tubuhku merinding, menjalar dan menyelusup ke setiap rongga. Tiba-tiba suara itu terhenti. Aku menoleh ke belakang. Kusaksikan ia mengacungkan jari telunjuknya lalu bersyahadat. Kepalanya terkulai. Aku melompat ke belakang. Ku pegang tangannya. Detak jantungnya dan nafasnya tidak ada lagi. Tidak ada yang terasa. Dia telah meninggal. Aku lalu memandanginya, lekat-lekat. Air mataku menetes. Kusembunyikan tangisku. Takut diketahui kawanku. Kukabarkan kepada kawanku kalau pemuda itu telah wafat. Kawanku tak kuasa menahan tangisnya. Demikian pula halnya dengan diriku. Aku terus menangis. Air mataku deras mengalir. Suasana dalam mobil betul-betul sangat mengharukan. Sampai di rumah sakit, kepada orang-orang di sana, kami menggambarkan perihal kematian pemuda itu dan peristiwa menjelang kematiannya yang menakjubkan. Banyak orang yang terpengaruh dengan kisah kami, sehingga tak sedikit yang meneteskan air mata. Salah seorang dari mereka, demi mendengar kisahnya, segera menghampiri jenazah dan mencium keningnya. Semua orang yang hadir memutuskan untuk tidak beranjak sebelum mengetahui secara pasti kapan jenazah akan disolatkan. Mereka ingin memberi penghormatan terakhir kepada jenazah. Semua ingin ikut menyolatinya. Salah seorang petugas rumah sakit menghubungi rumah duka. Kami ikut mengantarkan jenazah hingga ke rumah keluarganya. Salah seorang saudaranya mengisahkan ketika kecelakaan. Sebetulnya korban hendak menjenguk neneknya di desa. Pekerjaan itu rutin ia lakukan setiap hari Senin. Di sana, korban juga menyantuni para janda, anak yatim, dan orang-orang miskin. Ketika terjadi kecelakaan, mobilnya penuh dengan beras, gula, buah-buahan, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Ia juga tak lupa membawa buku-buku agama dan kaset-kaset pengajian. Semua itu untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang ia santuni. Bahkan ia juga membawa permen untuk dibagi-bagikan kepada anak kecil. Bila ada yang mengeluh kepadanya tentang kejenuhan dalam perjalanan, ia menjawab dengan halus, "Justru saya memanfaatkan waktu perjalananku dengan menghafal dan mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Juga dengan mendengarkan kaset-kaset pengajian
Aku mengharap ridho Allah pada setiap langkah kaki yang aku ayunkan, kata korban. Aku ikut menyolati jenazah dan mengantar sampai ke kuburan. Dalam liang lahat yang sempit, ia pun dikebumikan. Wajahnya dihadapkan ke kiblat dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Pelan-pelan kami menimbunnya dengan tanah. Mintalah kepada Allah keteguhan hati saudaramu. Sesungguhnya dia akan ditanya, kata seorang ustaz. Lelaki ini menghadapi hari pertamanya dari hari-hari akhirat. Dan aku sungguh seakan-akan sedang menghadapi hari pertamaku di dunia. Aku benar-benar bertaubat dari kebiasaan burukku. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosaku di masa lalu dan meneguhkanku untuk tetap menaatinya, memberiku kesudahan hidup yang baik, husnul khotimah, serta menjadikan keburukan dan kuburan kaum muslimin serta menjadikan kuburanku dan kuburan kaum muslimin sebagai taman-taman surga. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.